Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil jawaril karim, al-'azizzir rahim, alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selamat bertemu kembali di channel Renungan Tasawuf atau Renungan Sofistik. Hari ini, malam ini saya akan sedikit merenung kembali ya, atau mengulas kembali mengenai titik temu antara psikologi dan tasawuf. Psikologi tasawuf atau disebut dengan psikologi Islam sebenarnya itu merupakan implikasi atau dasar yuridis yang sudah ada sejak manusia itu diciptakan. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda di dalam sebuah hadisnya, kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap manusia itu lahir dalam keadaan fitrah. Fitrah di sini adalah fitrah ahwal seorang bayi yang suci. Artinya bahwa ahwal atau keadaan seorang bayi yang dia sudah dibekali mulai dari alam arwah ya, dengan konsep alastu birabbikum qalu bala syahidna, kemudian alam ruh dia itu ditiupkan oleh malaikat, dan yang ditulis oleh malaikat itu adalah rezeki, kematian, kemudian bagja atau bahagia hidupnya, kemudian takdir yang dituliskan oleh malaikat di alam ruh tersebut, kemudian dia itu sebagai konsep dasar di dalam janin, kemudian dia lahir ke muka bumi, maka semuanya itu dibungkus oleh kulit sehingga ia lupa apa yang telah terjadi di alam sebelumnya, di alam arwah dan di alam ruh. Alam arwah di mana seorang manusia, seluruh makhluk di muka bumi itu berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu berfirman, alastu birabbikum, apakah kalian itu menyaksikan bahwa aku ini adalah Tuhanmu? Maka seluruh makhluk yang ada di muka bumi, seluruh para arwah bersaksi, qalu bala syahidna, benar kami menjadi saksi. Itu dalam arwah. Kemudian di alam ruh, ketika manusia ditiupkannya ruh, kemudian Allah mengutus malaikat, sumayursalu malaikat itu wayuk tabu, dan kemudian malaikat itu menuliskan 4 perkara atau 4. Yang pertama adalah ajal, kematian, kemudian menuliskan tentang rezeki, menuliskan tentang jodoh, menuliskan tentang bahagia atau menderita, dan takdirnya dituliskan oleh malaikat tersebut. Setelah itu maka ketika 4 bulan bayi tersebut ditiupkannya ruh. Setelah itu maka lahirlah kemana? Ke muka bumi kita, ke muka bumi ini. Maka ini dalam pengertian bahwa keadaan-keadaan di alam arwah maupun di alam ruh itu sudah kita berdeklarasi kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita sudah dituliskan oleh malaikat. Maka ketika lahir ke muka bumi, ke dunia ini, kita lupa segala-galanya apa yang telah dikonsepkannya itu. Fitrah di sini tabula rasa. Fitrah di sini yang dimaksud adalah fitrah untuk bertauhid. Dalam hadis berikutnya dijelaskan, fa'abawahu yuhawidanihi, maka kedua orang tuanya lah yang membuat dia itu Yahudi, au yunasironihi, atau kedua orang tuanya lah yang membuat dia itu Nasrani, au yumajisanihi, atau kedua orang tuanya lah yang membuat dia itu Majusi. Fitrah itu memiliki makna bekal atau suci ya, suci di dalam ketika kita lahir ke dunia.
Dan kalau kita berjalan di muka bumi, kemudian orang tua kita mendidik untuk Yahudi, maka dia akan bersifat menjadi Yahudi. Atau Nasrani, maka dia akan menjadi seorang Nasrani. Atau Majusi, maka akan menjadi Majusi. Jadi hanya kedua orang tuanya lah yang membuat dia itu Yahudi, Nasrani, atau menjadi Majusi. Sementara fitrah yang dirinya ketika kita sudah bersaksi kepada Allah, kemudian kita sudah dituliskan perjalanan hidup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikatnya, semuanya itu lupa tentang konsep diri yang ada. Nah, maka disinilah titik temu bahwa ahwal atau keadaan itu kita bangkitkan kembali di dunia ini. Seperti apa contoh fitrah yang telah diberikan oleh Allah? Seperti perasaan takut. Seorang sufi, dia itu adalah seorang yang takut kepada Allah. Bahkan dalam Al-Quran dijelaskan bahwa hanya orang yang berilmu atau para ulama yang sangat takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, la yadkhulun nara min bakan khasyatillah, tidak akan disentuh oleh api neraka orang yang menangis dan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hatta yalijal lubanu fi dhar'in, sampai selama air susunya itu mengalir dari ibunya. Wala yajtami'u ubar, dan tidak akan dikumpulkannya debu fisabilillahi, di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa dukhanu jahannam, bersama asapnya neraka jahannam, biman kharraba abdan, sampai kepada tulang hidungnya atau ke batang hidungnya abadan, selamanya. Artinya bahwa perasaan takut yang dimiliki oleh orang-orang sufi itu membuat hidupnya itu akan tentram dan dijauhkannya dari api neraka. Itulah psikologi Islam itu mengkaji takut yang sebenarnya, bukan mengkaji tentang takut apa yang dikatakan oleh psikologi Barat. Sementara dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, apabila seorang itu takut kepada Allah, maka seorang makhluk akan takut kepadanya. Dan apabila seorang itu takut kepada selain daripada Allah, nah, itu kan dalam hadis seperti itu, maka ketakutannya itu tidak akan membuat hidupnya itu tenang. Berarti bahwa ketakutan yang tidak membuat hidupnya tenang, takut itu hanya kepada manusia, yang mana dalam psikologi Barat dikatakan, ya, takut yang disebut dengan paranoid. Paranoid itu seperti takut kepada manusia, takut kepada makhluk, itu disebut sebagai gejala atau penyakit kejiwaan, gitu ya. Sementara takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala mengembalikan fitrah kita yang sebenarnya, maka ketakutannya itu akan membuat hidupnya semakin tentram dan berbahagia. Mungkin disinilah titik temu antara psikologi Islam. Nah, sementara kalau psikologi Barat mengkaji hanya daripada aspek psikisnya saja, dan kalau psikologi Islam itu mengkaji aspek psikis dan spiritualitasnya, gitu ya. Karena berawal dari sinilah bahwa psikologi Islam itu atau psikologi tasawuf itu sudah ada sejak di dalam hadis Rasulullah SAW dan dalam Al-Quranul Karim. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yad'una rabbakum, berserulah pada Tuhanmu, gitu ya, khaupan, dengan penuh rasa takut, wa tama'an, dan penuh rasa harap. Itu perintah Allah. Jika kalian serulah Allah dengan penuh rasa takut dan penuh rasa harap. Dalam Al-Quran seperti itu. Artinya bahwa takut dan harap itu apabila mengembalikan kepada fitrah yang sebenarnya, itu akan membuat hidup semakin tentram dan dijauhkannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari api neraka. Bahkan tidak akan sedikit pun disentuh oleh api neraka. Mungkin demikian sedikit renungan tentang psikologi tasawuf atau psikologi Islam. Ya,
Kekurangannya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.